Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan membahas mengenai materi ataupun mata kuliah penanganan hasil perikanan. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Triwulandari STRPI MTRPI. Dengan saya di sini, Naswa Syahendra Andika dengan NRP 5822321438. Sebelum kita masuki ke penanganan hasil perikanan, kita harus mengetahui apa itu penanganan. Penanganan adalah perlakuan dari mulai panen sampai ke ikan itu dapat dikonsumsi secara segar atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Penanganan adalah perlakuan tanpa merubah bentuk, rasa, dan sifat ikan. Tujuan dari penanganan yaitu mempertahankan kesegaran, menjaga nilai gizi, dan menghambat pembusukan sejak pasca panen sampai ke konsumen. Pentingnya penanganan ikan yaitu ikan merupakan produk perishable food, ikan memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, penanganan menentukan nilai jual ikan dan pemanfaatan selanjutnya, dan yang terakhir yaitu cara penanganan ikan menentukan tingkat kesegaran ikan. Prinsip penanganan yaitu ada di lokasi darat dan lokasi laut. Lokasi darat yaitu ada di tambak dan unit pengolahan, sedangkan lokasi laut yaitu ada di kapal besar dan kapal kecil. Prinsip dari penanganan yaitu ada 4, yaitu 3C plus Q, yaitu cold, carefully, clean, and quick. Cold adalah rantai dingin, suhu berkisar antara 0 derajat sampai 5 derajat Celcius. Yang kedua yaitu carefully, yaitu cermat ataupun hati-hati. Yang ketiga yaitu clean, bersih alat, ruang, ataupun personil. Dan yang terakhir yaitu quick, cepat atau tidak ditunda dalam penanganan hasil perikanannya. Di sini saya akan membahas mengenai penanganan hasil perikanan yang pendinginan. Pendinginan ikan dapat dilakukan dengan berbagai cara ataupun berbagai bahan. Dan pendinginan ini memiliki prinsip, yaitu menurunkan suhu ikan secepat mungkin ke suhu serendah mungkin, tetapi tidak sampai beku. Pendinginan ini juga memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah sifat asli tidak akan berubah, rasa, tekstur, maupun bau. Selain itu, pendinginan memiliki syarat atau media bahan pendinginan ikan. Syarat-syaratnya yaitu tidak meninggalkan zat beracun atau zat yang berbahaya, dan yang kedua yaitu kemampuan menyerap panas atau untuk menurunkan suhu ikan. Dan yang ketiga yaitu mudah dan praktis dalam penggunaannya. Yang keempat yaitu atau yang terakhir adalah ekonomis. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis bahan pendingin ikan segar. Jenis-jenis bahan pendingin ikan segar ada 7. Yang pertama yaitu jenis bahan pendingin berupa pengesan. Maksudnya adalah mencampurkan ikan dengan es demikian rupa, sehingga permukaan tubuh ikan bersinggungan dengan es, dan es menyerap panas dari tubuh ikan, sehingga suhu tubuh ikan menjadi lebih rendah. Pada umumnya, perbandingan es itu yaitu 1:1 sampai 4:1. Dan semakin kecil ukuran es, maka akan semakin baik, karena semakin banyak permukaan es yang bersinggungan dengan tubuh ikan. Dan yang kedua yaitu adi, atau kita bisa menyebutnya dan air tawar dicampur dengan es. Maksudnya adalah memasukkan ikan ke dalam air tawar yang sudah didinginkan dengan es. Dan yang ketiga yaitu aldi, atau kita bisa menyebutnya dengan air laut dicampur dengan es. Maksudnya adalah memasukkan ikan ke dalam air laut yang sudah didinginkan dengan es. Dan yang keempat yaitu agadi, atau kita bisa menyebutnya dengan air garam dengan es. Maksudnya adalah memasukkan ikan ke dalam air garam yang sudah didinginkan dengan es. Konsentrasi garam biasanya pada umumnya yaitu 2,5 sampai 10%. Dan yang kelima yaitu AREF, atau kita bisa menyebutnya dengan air tawar direfrigerasi. Maksudnya adalah memasukkan ikan ke dalam air tawar yang sudah didinginkan dengan sistem refrigerasi. Dan yang keenam yaitu ALREF, atau kita bisa menyebutnya air laut direfrigerasi, yaitu maksudnya adalah masukkan ikan ke dalam air laut yang sudah didinginkan dengan sistem refrigerasi. Dan yang ketujuh yaitu agaref, atau kita bisa menyebutnya dengan air garam yang direfrigerasi.
Maksudnya adalah memasukkan ikan ke dalam air garam yang sudah didinginkan dengan sistem refrigerasi, yaitu konsentrasi garam pada umumnya itu 2,5 sampai 10%. Itu adalah jenis bahan pendingin. Ada 7. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan. Apa yang akan kita hitung? Yang kita hitung adalah menghitung kebutuhan. Kita di sini akan menghitung kebutuhan es yang akan digunakan untuk mendinginkan ikan. Di sini ada contoh. Jika ikan seberat 3 ton dengan suhu awal 25 derajat Celcius akan didinginkan menjadi 0 derajat Celcius. Diketahui panas jenis ikan adalah 0,8. Berapa jumlah es yang diperlukan? Untuk menghitung kebutuhan es, kita menggunakan ada 2 tahapan, menggunakan 2 rumus. Yang pertama yaitu kita menggunakan rumus Q sama dengan B kali PJ dikali DT. Q adalah jumlah panas yang diambil dengan satuan kalori. B adalah berat benda yang dipanaskan atau didinginkan dengan satuan kilogram. PJ adalah panas jenis dengan satuan kalori, kilogram, ataupun derajat Celcius. PJ ikan berkisar antara 0,6 sampai 0,8 kalori ataupun kilogram ataupun derajat Celcius. Tetapi jika kandungan airnya tidak diketahui, maka kita pakai nilai tertinggi yaitu 0,8. Dan yang terakhir yaitu DT. DT adalah selisih antara suhu awal dan suhu akhir. Dan rumus yang kedua yaitu Q sama dengan BS kali L. Q adalah jumlah panas yang diambil dengan satuan kalori. BS adalah berat benda atau berat es yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu L atau panas laten yang diperlukan untuk membekukan atau melelehkan, yaitu bernilai 80 kalori atau kilogram. Kemudian untuk menjawab soal ini kita akan mencari menggunakan rumus yang pertama yaitu panas yang dikeluarkan dari ikan untuk mendinginkan ikan dari 25 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Di sini kita akan menggunakan rumus yang pertama yaitu Q sama dengan B kali PJ kali DT. Q sama dengan 3000. 3000 ini kita dapatkan dari berat ikannya 3 ton. Jika 1 ton itu 1000, maka 3 ton adalah 3000. Kemudian 0,8 ini kita dapat dari jenis ikannya atau kandungan air jenis ikannya ini, yaitu 0,8. Dan 25 dikurang 0 ini adalah kita mendapatkan suhu dari awalnya itu 25 derajat dan kita akan rubah menjadi 0 derajat. Dan hasilnya adalah 60 kalori. Ini adalah tahap pertama. Dan yang kedua yaitu jika berat es yang diperlukan untuk mendinginkan ikan menjadi 0 derajat Celcius, berapa berat es yang dibutuhkan? Kita menggunakan rumus Q sama dengan BS kali L, yaitu dengan 60 kalori sama dengan BS kali 80. 60.000 kalori sudah kita dapatkan dari tahap pertama yaitu Q dan sama dengan BS dikali 80. 80 ini kita ambil dari panas laten yang sudah diketahui dari awal yaitu 80. Sedangkan BS ini yang akan kita cari sehingga BS akan berpindah ruas ke sebelah kiri. Kemudian Q ini atau 60 kalori ini yang sudah kita ketahui ini akan berpindah ruas ke sebelah kanan. Jadi ketika mereka berpindah ruas, maka perkalian ini akan berubah menjadi pembagian sehingga 60.000 dibagi 80 menghasilkan 750 kg. Jadi kesimpulannya adalah jumlah es yang dibutuhkan untuk mendinginkan ikan sebanyak 3 ton dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius adalah 750 kg. Jadi inilah contoh menghitung kebutuhan es. Jika sudah diketahui berapa berat ikan,
berapa suhu awal dan suhu yang diinginkan, serta panas jenis ikannya itu. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat atau menyinggung hati, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.